Di Maluku sendiri Kesatuan Brimob berawal pertama kali saat ketika Dr. Soe Mokil memproklamasikan berdirinya RMS pada 23 April tahun 1950. Saat itu, pemerintah merespon dengan pendaratan TNI untuk menindak pemberontakan RMS di Ambon. Dan kompi-kompi tempur Mobrik ikut serta dalam penumpasan tersebut di wilayah kota Ambon dan Pulau Soram. Kemudian maka dalam rangka penyusunan kepolisian negara di kota Ambon, yang merupakan ibu kota Provinsi Maluku, oleh pimpinan kepolisian negara di Jakarta menginstruksikan untuk menyusun kesatuan-kesatuan Mobile Brigade. Pimpinan kepolisian di Maluku pada saat itu diamanatkan dalam tangan Komisaris Polisi tingkat 1 R. Agus Basuki, yang selanjutnya terbentuklah kompi-kompi Brimob di wilayah Maluku, yakni di Pulau Ambon 5154, Pulau Seram 5157, dan Ternate 5121. Mako Satuan Brimob Polda Maluku berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Tantui, Kota Ambon, dengan jumlah kekuatan keseluruhan sebanyak 1.559 personil. Di bawah pimpinan Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Dr. Irfan Satya Prasaja Marpong, SEKMSI, dan Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Ajun Komisaris Besar Polisi Deni Andreas Darmawan SEK, membawahi detasemen Gegana dan Batalion Propor yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Maluku berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon, di bawah pimpinan Wakil Komandan Detasemen AKP Willem Matulesi. Batalion A Pelopor, Bua Bagwala Akarika. Di bawah pimpinan Komandan Batalion Kompol Ahmad Haji Saleh berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Tantui, Kota Ambon, membawahi 4 kompi antara lain. Kompi 1 Batalion A Pelopor berkedudukan di Dusun Air Besar, Desa Paso, Kecamatan Bagwala, Kota Ambon, yang dipimpin oleh Komandan Kompi AKP Anton Lemi. Kompi 2 Batalion A Pelopor berkedudukan di Kesatriaan Idi Susanto, Tantui, Kota Ambon, yang dipimpin oleh Komandan Kompi Ibtu Pitman Barapa. Kompi 3 Batalion A Pelopor berkedudukan di Kota Namlea, Kabupaten Buru, yang dipimpin oleh Komandan Kompi AKP Robi Sinai Esos. Kompi 4 Batalion A Pelopor berkedudukan di Kesatriaan Idi Susanto, Tantui, Kota Ambon, yang dipimpin oleh Komandan Kompi Ibtu Andi Kasnan, Esos. Batalion B Pelopor, di bawah pimpinan Komandan Batalion Kompol Syed Basahona berkedudukan di Jalan Malopi 2, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, membawahi 4 kompi antara lain. Kompi 1 Batalion B Pelopor berkedudukan di Jel Malopi 2, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang dipimpin oleh Komandan Kompi Ibtu Barnabas Leroga. Kompi 2 Batalion B Pelopor berkedudukan di Kota Piru, Kabupaten Seram bagian Barat, yang dipimpin oleh Komandan Kompi Ibtu Junaid Tuasamo Esos. Kompi 3 Batalion B Pelopor berkedudukan di Kota Bulat, Kabupaten Seram bagian timur, yang dipimpin oleh Komandan Kompi AKP Andiat Manula. Kompi 4 Batalion B Pelopor berkedudukan di Jalan Malopi 2, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang dipimpin oleh Komandan Kompi Ibtu Hasan Pati. Batalion C Pelopor, di bawah pimpinan Komandan Batalion Kompol Rudi Widel Muskita Esos SHMH,
berkedudukan di Kelurahan Lodar El Pulau Dula Selatan Kota Tual membawahi 4 kompi antara lain, Kompi 1 Batalion Si Pelopor berkedudukan di Kelurahan Lodar El Pulau Dula Selatan Kota Tual, yang dipimpin oleh Komandan Kompi itu Daniel Moya. Kompi 2 Batalion Si Pelopor berkedudukan di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, yang dipimpin oleh Komandan Kompi itu Yakobis Kalahatu. Kompi 3 Batalion Si Pelopor berkedudukan di Kota Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang dipimpin oleh Komandan Kompi itu Johannes Persulesi. Kompi 4 Batalion Si Pelopor berkedudukan di Kecamatan Moalakor Kabupaten Maluku Barat Daya, yang dipimpin oleh Komandan Kompi AKP Barnabas Hawuhaba, SSOS. Selain fungsi operasional, Satuan Brimob Polda Maluku juga didukung oleh Seksi Intelijen, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon. Guna menanggulangi gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi, personel Satuan Brimob Polda Maluku dibekali dengan kemampuan antara lain: kemampuan One Terror, bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas khususnya kegiatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan perlawanan teror serta pembebasan sandera. Kemampuan Jibo, berkemampuan menjinakkan bom guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak atau bom. Kemampuan KBR, memiliki kemampuan khusus dalam menangani bahan berbahaya seperti bahan kimia, biologi, dan radioaktif yang akan mengganggu kesehatan atau menyebabkan kematian. Kemampuan PHH, bertugas untuk mengatasi aksi demo anarkis massa serta kerusuhan. Kemampuan anti-anarkis, unit satuan khusus yang membantu pasukan huru-hara dalam menangani aksi demo anarkis yang mengancam kerusakan fasilitas umum dan jiwa seseorang. Kemampuan gerilya anti-gerilya dan pertempuran hutan, memiliki kemampuan yang dimiliki unit militer untuk bertahan dan bertempur di kawasan hutan dengan menggunakan taktik serangan kilat dalam melumpuhkan musuh dengan jumlah besar yang sedang kehilangan arah dan tidak mengenali medan. Kemampuan pencarian dan pertolongan atau SAR. Kemampuan Intelmob, yang bertugas melaksanakan bidang manajemen intelijen. Satuan Brimob Polda Maluku telah memperoleh pencapaian dalam tugas dan kegiatan di antaranya: mengucapkan terima kasih kepada Brimob Maluku yang telah menjaga keamanan. Situasi sudah aman dan kondusif dan dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Semoga semuanya selalu sehat-sehat. Terima kasih. Dalam mendukung program-program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Citar maupun kebijakan percepatan pemerintah lainnya, Satuan Brimob Polda Maluku dalam program ketahanan pangan nasional terus menunjukkan komitmennya melalui aksi nyata di lapangan. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan penanaman jagung pada lahan-lahan pertanian yang telah digarap bersama masyarakat. Sesuai dengan moto Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan, Satuan Brimob Maluku hadir untuk masyarakat dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada kegiatan bakti sosial dan anjang sana. Dan sebagai wujud kepedulian serta kebersamaan baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hubungan kekeluargaan sesama keluarga anggota Polri dan masyarakat. Kekuatan dan keberhasilan Satuan Brimob Polda Maluku tidak terlepas dari peran para bayangkari cabang Satuan Brimob Daerah Maluku. Bersama jajarannya telah rutin melaksanakan berbagai agenda seperti kegiatan sosial, anjang sana serta kegiatan kebersamaan dengan bayangkari lainnya. Tugas Brimob ke depan akan semakin sulit dengan situasi Kamtibmas yang tidak menentu.
Maka pembinaan tradisi kepada Bintara dan Tamtama remaja yang telah selesai melaksanakan pembinaan dan pembentukan dan bergabung pada Satuan Brimob Polda Maluku dalam mendukung tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Maka diperlukan pembinaan personil yang tepat sehingga memperoleh kesiapan mental fisik yang prima dan ilmu pengetahuan yang cukup bagi Bintara dan Tamtama remaja agar dapat melaksanakan tugas yang dihadapi ke depan. Satuan Brimob Polda Maluku terus melaksanakan pembinaan dan pengembangan satuan agar semakin profesional dalam komitmen untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di wilayah hukum Polda Maluku. Jiwa ragaku demi kemanusiaan. Brimob untuk nusa dan bangsa.